بسم الله الرحمن الرحيم. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV di mana saja Anda berada. Dunia perjokaman sedang dirundung kepanikan. Lingkungan keamiran Islam Jamaah LDII sedang dibelit banyak masalah. Sampai-sampai beredar kabar keluarga Amir berniat mengungsi ke luar negeri. Beberapa aset keluarga Amir yang dibeli dengan uang sabilillah dan kepada jemaah dikatakan sebagai aset sabilillah seperti di Suriname, di Australia, dan lain-lain, siap untuk menjadi tempat pengungsian keluarga Amir. Senang dengan terbelinya gereja ini, 1,6 juta dolar Australia. Ya, ya harganya memang agak mahal karena disebutin ya segitulah. Tekanan dari luar begitu keras terasa dari masyarakat muslimin yang semakin mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam keamiran Islam Jamaah LDII. Tuntutan dari MUI yang terus mendesak agar LDII kembali ke ajaran Islam yang lurus berparadigma baru. Begitu pula pesan dari pemerintah melalui Kementerian Agama agar LDII mampu menjadi pembina umat. Sementara di internal keamiran juga terjadi aksi saling sikut, saling klaim aset. Dalam situasi yang sedang sibuk mengamankan semua aset-aset yang dibeli menggunakan dana jamaah, akan dialihkan semua kepemilikannya atas nama yayasan dan atas nama pribadi dari keluarga keamiran. Saudaraku, inilah perjuanganku untuk membebaskan tanah-tanah yang dikatakan SP di Matapura, kebun sawit di Matapura. Ini sertifikatnya, ini pun masih sebagian. Ini surat-surat kuasanya atas nama orang kepada saya. Dan ini saya bikin kelompok taninya. Nah, sehingga semuanya alhamdulillah selesai. Namun ini untuk berbohong, ternyata bukan kebun SB tapi kebun pribadi, yaitu kebun katon. Itu dilakukan untuk menyelamatkan aset-aset itu agar tidak jatuh kepada orang lain, tidak disita pemerintah, dan untuk menghindarkan aset itu jatuh ke tangan umat muslimin yang selama ini mereka anggap sebagai kaum kafir. Situasi yang sangat penting itu terjadi ketika kondisi Bapak Imam besar mereka yang nampaknya tidak lagi bugar, wajahnya sayu, dan hanya mampu duduk di atas kursi roda, tak mampu lagi berjalan sendiri. Tahun 2018 lalu adalah saat-saat terakhir sang pengepul Isrun itu mempertunjukkan kelihayannya berpacu di atas mobil jeep. Terus. Abah. Setelah itu, seluruh waktunya dihabiskan duduk di atas kursi dengan 2 roda. Kondisi ini tentu mengingatkan kita kepada abangnya yang juga sebagai Amir LDII sebelumnya, Abah Abdul Thohir. Pada tahun 2005-an, kala itu di penghujung usianya harus melewati berbagai pengobatan dalam dan luar negeri yang berakhir dengan wafatnya pada tahun 2006. Ada satu kondisi yang berbeda ketika Amir yang kedua wafat dengan situasi yang ada saat ini. Bahwa saat Abah Abdul Thohir wafat, masih ada putra dari Haji Nur Hasan yang masih bugar dan otomatis menjadi imam pelanjut, yakni Abdul Aziz yang menjadi imam ketiga dan kini sedang menjalani hari-hari di atas kursi roda.
Setelah Amir yang ketiga ini, tidak ada lagi laki-laki yang merupakan keturunan langsung dari Nur Hasan Ubaidah. Yang tersisa Ibu Dau, anak perempuan Haji Nur Hasan, istri dari Pak Yusuf Thohir, selaku KU Pusat, yang di halaman rumahnya terdapat pesawat itu. Maka suksesi keamiran LDII akan turun ke cucu-cucu Haji Nur Hasan. Di saat seperti inilah muncul pertanyaan di tengah warga LDII, terutama di kalangan pembesar. Karena di kalangan jamaah, mereka hanya punya satu pilihan, ikut, manut, mendengar, menerima, taat saja. Tidak ada pilihan lain kecuali itu. Di kalangan pembesar LDII, bermunculan banyak prediksi mengarah pada Jerry bin Abdul Salam. Namun tak sedikit yang menyorongkan Fawaz bin Sultan Aulia. Sebuah prediksi muncul bahwa inilah akhir dari kejayaan LDII Islam Jamaah. Mungkin berakhirnya karena dibubarkan sebagai akibat munculnya tekanan dari luar, mungkin juga bubarnya karena carut marut yang terjadi di internal mereka sendiri. Sebab siapapun cucu Nur Hasan yang menjadi imam besar LDII nanti, maka dia harus bersiap-siap menghadapi kondisi yang tidak mudah. Karena level kepemimpinan seorang cucu berbeda dengan level kepemimpinan seorang anak. Kepemimpinan cucu dari pendiri sebuah kelompok memiliki tingkat kesenioran yang berbeda. Seorang cucu yang memimpin sebuah komunitas yang didirikan oleh kakeknya dikelilingi oleh banyak seteru dan rival. Ada anak dari Pak Leknya atau Pak D-nya, sehingga dia bukan lagi sebagai penguasa penuh atas semua aset-aset dan fasilitas yang ada. Ada satu pesan penting kepada calon Amir LDII nantinya, agar mulai dari sekarang segeralah membuat perencanaan yang matang. Perbaiki orientasi kelompok menjadi orientasi agama, benar-benar untuk kepentingan dakwah sunnah. Kembalikan jamaah kepada jalan yang benar. Sampaikan kepada umat bahwa jalan yang ditempuh selama ini adalah salah. Semoga itu menjadi wasilah untuk datangnya kebaikan untuk semua. Sebab bila kelompok keamiran yang selama ini orientasinya kepada materi dan cucu yang menjadi amir nanti akan tetap melanjutkan sistem dan orientasi yang keliru itu, maka sengkarut keamiran akan semakin runyam dengan masuknya pihak-pihak non-keluarga seperti Gusluk, Pak Wildi, atau bahkan Gerbong Jakarta. Semua akan saling berebut aset, berebut kekuasaan, berebut simpati dan pengaruh perhatian jamaah. Bukan dakwah bil ma'ruf yang terjadi, justru carut marut singgasana keamiran yang makin meruncing. Sekian celoteh. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Hairil Anas TV berikutnya.